Seperti sekolah formal, di sekolah master juga terdapat berbagai tingkatan dari mulai TK, SD, SMP, dan SMA. Wajah-wajah ceria para bocah siswa sekolah master seolah mengatakan bahwa mereka tak mau kalah dalam menuntut ilmu. Lianti, salah seorang guru di sekolah master mempunyai kesan tersendiri melihat para anak didiknya. Menurut Lianti, dalam menghadapi anak didiknya, ia harus dituntut lebih sabar karena harus mengikuti kebiasaan para murid yang terbiasa dengan kebebasan ala jalanan. Hal ini membuat Lianti merasa lebih cocok bila menempatkan diri sebagai sahabat dalam menemani murid-muridnya belajar. Ajaran mereka, kita itu salah satunya adalah jadikan dia sebagai sahabat dulu, jadikan dia sebagai satu keluarga dulu, memahami mereka dulu karakternya, sifatnya, apa kemauan mereka. Beda dengan sekolah lain, salah satunya kalau di sini itu mereka sambil tiduran menulisnya, lalu kalau gerah kita di kontainer ya belajarnya. Jadi kalau gerah ya mereka buka baju aja, begitu aja. Jadi mereka sambil telanjang dada, ada yang sambil telanjang dada belajarnya. Saya dengar waktu itu sekolah master ini mulai berdiri sejak tahun 2000, betul Pak ya? Iya. Oh ya, seperti apa waktu itu pas awal-awal mau mendirikannya? Ya kita masih kredit ya, anak-anak itu. Jadi awal-awal kan memang mayoritas tuh anak jalanan semua gitu kan. Jadi karakter anak jalanan tahu sendiri kan. Ya, artinya bener-bener butuh kesabaran yang tinggi buat kita gitu. Ditambah anak-anak itu kan di masyarakat sudah terlanjur dapat apa istilahnya cap yang negatif, gitu ya. kan. Jadi yang jadi masalah lingkungan juga suka mempersoalkan kehadiran mereka gitu. Jadi padahal kita tahu tidak semua anak jalanan itu jelek. Ada sebagian dari mereka, tapi kan masih banyak yang baiknya gitu loh. Ya, betul. Jadi untuk meyakinkan lingkungan masyarakat pengurus masjid itu butuh waktu. Jadi ada sendal hilang, kita dipanggil Kena gitu. lagi. Iya. Mereka ada copet di terminal. Oh, jangan-jangan anak ini kita. Jadi anak patroli ya nih, itu udah dipanggil konsekuensi lagi. memang Ya, udah betul, pilihan betul. siapa suruh kita ngurusin anak-anak kayak gitu. Jadi kita harus siap menerima masukan, saran, ya cemoohan gitu kan. Awal-awal kan diremehin banget gitu. Betul. Lu kayak nggak ada kerjaan aja, kucing garam gini lurusin, bikin ribet aja, bikin kotor masjid. Ya, jadi awalnya udah semuanya menolak lah gitu. Tapi alhamdulillah dengan kesungguhan relawan, keikhlasan mereka malah menjadi berkah. Ya. Bahwa kita yakinkan kalian itu masih punya harapan, masih punya masa depan. Tunjukkan bahwa yang kalian lakukan itu positif, tidak tunjukkan bahwa kalian tidak seperti yang mereka bayangkan. Baik. Ketika kita memberikan motivasi, contoh-contoh yang baik, terus dia mengikuti, ternyata mereka punya prestasi yang cukup bagus, punya perilaku kepedulian yang cukup tinggi. Baik. Ada orang tabrak lari, dibawa ke tempat saya gitu. Dia ada orang kecelakaan, ada orang keder, Pak, ini orang itu kecopetan, nggak punya ongkos kemana, itu dibawa gitu. Artinya, justru saya malah belajar dari teman-teman ini gitu. Kadang-kadang kita masih suka mikirin diri sendiri juga gitu kan. Akhirnya kita justru makin berkembang. Akhirnya kita butuh tempat tinggal orang-orang yang terlantar ini. Akhirnya kita bikin rumah singgah. Kita butuh klinik untuk darurat orang-orang seperti ini. Ada orang hamil nyari suaminya, mau lahiran, mau lahir di jalan, di terminal, dibawa mana anak ini ke tempat saya. Saya bingung kan. Akhirnya alhamdulillah saya bikin klinik, saya bikin rumah singgah, saya bikin masjid sendiri gitu kan. Ya saya melihat dari juga dari masyarakat, komunitas seperti ini ternyata banyak juga membawa kita istilahnya berkah tersendiri justru ya. Kita terdorong gitu untuk bisa berbuat lebih baik lagi. Nah, kalau di sini ada apa aja yang diajarkan Pak? Materi pengajaran seperti apa? Kita memang kurikulumnya teman-teman suka nyebutnya KBK, kurikulum berbasis kebutuhan. Jadi, KBK ya? Kebutuhan Iya. mereka itu bagaimana? Karena setiap sekolah harus bisa ikut ujian nasional, ada standarisasi, kita juga punya kurikulum yang mengacu kepada Diknas. Di internet tuh ada buku-buku elektronik yang sudah dibeli hak ciptanya oleh Diknas. Kita juga kerjasama dengan Dinas Kota Depok karena anak-anak ini harus ikut ujian nasional juga supaya mereka punya ijazah formal dan mereka bisa ketika masuk dunia kerja mereka juga bisa masuk kualifikasinya. Punya gitu. daya saing ya? Iya.
Nah, tapi kita lebih ke inti pendidikan itu bagaimana membentuk karakter, perilaku, akhlak itu tadi. Orang-orang yang bisa menjadi contoh di lingkungannya, punya rasa kepedulian yang tinggi, kekeluargaan yang baik, toleransinya bagus gitu kan, pekaannya bagus gitu kan, empatinya bagus. Nah, intinya di situ. Yang kedua baru nanti kita bekali dengan keterampilan itu. Baik. Jadi hal-hal yang seperti itu yang menjadi prioritas pembelajaran di sini. Iya. Nanti selebihnya baru yang di UN-kan. Yang pelajaran yang di UN-kan aja yang menjadi titik tekan itu. Tapi itu pun di 1 tahun terakhir pendekatannya metode bimbel dan privat gitu kan. Ada juga yang klasikal, tapi di tahun-tahun di awal lebih ke perilaku, attitude, terus kalau dia memang basicnya agamanya Islam, kita berikan pemahaman Islam akidahnya yang bagus gitu kan. Karena kita kan melayani semua umat beragama di sini dari berbagai macam. Jadi kita siapapun yang membutuhkan kita tidak membedakan. Walaupun memang mayoritas di sini Muslim gitu kan. Jadi guru kita yang non Muslim juga ada di sini. Jadi memang selama dari tahun 2000 kalau tidak salah, benar ya Pak ya, tahun 2000 kan, itu sudah 15 tahun, tentunya sudah banyak pahit manisnya Pak ya. Bahkan saya dengar juga waktu itu sempat ada isu penggusuran juga di sini. Seperti apa waktu itu Pak? Itu yang saya sangat menyayangkan ya. Tapi saya berharap kita kan masih negosiasi. Walaupun dari jumlah 6.000 meter, 2.000-nya udah pasti kena. Cuman saya berharap ada di sini Pak ya? Iya. Di sini. Itu sudah habis sebagian itu. Jadi kelas SMP, TK itu habis. Bahkan belakangan ini musola juga mau kena gusur, masjid juga kena. Makanya saya lagi bangun masjidnya di sini. Saya sih berharap itu tidak terjadi gitu. Saya butuh dukungan konkret dari Pemkot ini. Jangan gara-gara lahan terminal ini dikerjasamakan dengan pihak swasta, terus dia keberpihakannya lebih pada orang-orang yang investor yang punya duit gitu kan. Sementara ini kan bagian aset Kota Depok, aset bangsa, aset Jawa Barat. Gerakan sosial yang swadaya masyarakatnya cukup kuat di sini kan, didukung dari semua pihak. Kalau sampai itu terjadi sangat disayangkan gitu. Jadi saya berharap pada Pemda Kota Depok dan Provinsi Jawa Barat dan kepada pemangku kebijakan lah. Keberadaan master ini saya berharap ada dukungan nyata konkret. Apalagi sebelumnya dari wali kota sendiri sudah menjanjikan master tetap eksis dan tidak diganggu gugat. Gitu. Tapi ya dalam waktu dekat ini ya mohon dukungan dan doanya aja lah. Mudah-mudahan kita diberikan yang terbaik gitu kan, yang bisa memberikan apa istilahnya menghasilkan solution. Solution terutama untuk anak-anak ini tetap harus kegiatan ini nggak boleh terganggu gitu. Masih suka ke jalan nggak? Jalan masih sih, masih. Kenapa sih kalian masuk sekolah di sini? Agak dulu deh. Karena sekolahnya gratis, enak, belajarnya juga nyaman. Kalian punya cita-cita apa sih sampai ada sekolah di sini? Saya cita-cita saya ingin menjadi ABRI. Cita saya menjadi main bola. Jadi bola. Kendati siswanya berasal dari kaum yang terpinggirkan, bahkan sering mendapat stigma negatif karena sebagian besar tumbuh di jalanan, prestasi akademik yang ditorehkan para siswa sekolah master cukup membanggakan. Dan bagi yang berprestasi akan disediakan beasiswa. Sekolah master juga membangun usaha produktif sebagai pendukung, sehingga sekarang mereka sudah memiliki unit usaha seperti kantin, klinik, dan usaha lainnya untuk mendukung kegiatan sosial mereka. Ya, pendidikan adalah hak seluruh anak di negeri ini. Berikanlah pintu seluas-luasnya bagi mereka agar bisa membentangkan cakrawala masa depan dan juga menggapai mimpi setinggi langit. Tetap semangat dan maju terus anak Indonesia.